Pernah nggak sih kalian dengar sebuah argumen yang sekilas kedengarannya masuk akal banget, tapi kok hati kecil kalian bilang ada yang aneh, ada yang janggal? Nah, itu yang namanya sesat pikir atau fallacy. Kali ini kita nggak akan bahas itu dalam debat kusir biasa ya. Kita bakal masuk jauh lebih dalam ke kerangka penalaran hukum Islam yang super canggih buat membedah anatomi dari sebuah analogi yang rusak. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki dari masa lalu. Ada minuman namanya nabith. Ini dibuat dari rendaman kurma atau kismis yang difermentasi. Pertanyaannya simpel aja, halal atau haram? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita sepanjang pembahasan kali ini. Sekilas jawabannya kayaknya gampang banget ya. Kalau kita urutkan logikanya atau silogismenya, jadinya gini. Premis pertama, nabits itu memabukkan. Premis kedua, semua yang memabukkan itu haram, ini berdasarkan dalil. Kesimpulannya, ya jelas, nabits itu haram. Kelihatannya lurus banget dan nggak bisa dibantahkan. Tapi tunggu dulu. Nah, buat bisa membedah argumen tadi dan nemuin di mana letak potensi salahnya, kita butuh alat. Butuh perangkat berpikir yang tajam. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada dua disiplin ilmu yang fundamental banget. Yang fungsinya itu kayak satpam, penjaga nalar kita biar tetap lurus. Yang pertama adalah ilmu mantik, atau ya kita kenal sebagai logika. Anggap aja ini semacam sistem operasi buat otak kita. Fungsinya itu buat ngasih aturan main yang universal, biar cara kita mikir itu valid, runut, dan nggak ngambil kesimpulan yang rawur. Yang kedua, usul fikih. Kalau tadi mantik itu sistem operasi yang universal, usul fikih ini ibaratnya software yang lebih spesifik. Ini adalah metodologi canggih yang dirancang para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber utama Islam. Nah, disinilah kedua ilmu ini ketemu di satu konsep kunci yang powerful banget, analogi, atau yang dalam tradisi Islam kita sebut kias. Coba deh lihat tabel ini. Meskipun sama-sama analogi, tujuannya beda. Mantik itu tujuannya mencari pengetahuan baru secara umum. Sementara usul fikih itu spesifik banget buat menetapkan hukum. Penghubungnya juga beda. Mantik pakai term tengah, sedangkan usul fikih pakai kesamaan sebab hukum atau yang disebut illah. Oke. Sekarang, ayo kita fokus ke kias ini. Ini salah satu alat paling krusial dalam hukum Islam. Dengan kita paham cara kerjanya, kita bakal bisa melihat di mana celah-celah kesalahan bisa muncul. Jadi, gampangnya gini, kias itu adalah metode buat memperluas cakupan sebuah hukum yang udah ada. Kita ambil satu kasus lama yang hukumnya udah jelas, terus hukum itu kita terapkan ke kasus baru yang belum ada aturannya. Syaratnya, keduanya harus punya sebab hukum yang sama persis. Biar sebuah kias itu dianggap sah dan valid, dia harus berdiri di atas 4 pilar ini. Kalau satu aja goyang, ya rubuh. Biar gampang, kita pakai contoh klasik deh. Asal atau pokoknya itu khamar yang hukumnya jelas haram. Terus, furo atau cabangnya itu narkotika. Kasus baru yang dulu belum ada. Nah, apa yang nyambungin keduanya? Yaitu illah atau sebab hukumnya. Sama-sama memabukkan. Karena itu, hukum atau hukum haram dari khamar bisa ditarik ke narkotika. Oke, sekarang kita sampai di jantung pembahasan kita. Apa yang terjadi kalau alat sekuat ini dipakainya salah? Nah, disinilah kita ketemu sama yang namanya kias fasid, alias analogi yang rusak. Kias fasid itu terjadi ketika salah satu dari 4 pilar tadi ternyata goyah, retak, atau bahkan nggak ada sama sekali. Kesalahan ini bisa melanggar aturan main logika mantik, aturan main hukum usul fikih, atau bahkan dua-duanya sekaligus. Yuk kita lihat beberapa bentuknya yang paling umum. Oke, bentuk kesalahan pertama, dan ini yang paling dasar banget, ketika sebuah argumen dibangun di atas data atau fakta yang ternyata keliru. Logika secanggih apapun bakal langsung ambruk kalau pondasi faktanya salah. Yuk kita balik lagi ke teka-teki nabits di awal tadi. Coba lihat lagi premis pertamanya. Nabits memabukkan. Coba deh kita pikirin bareng. Apa ini sebuah fakta yang absolut, yang nggak bisa diganggu-gugat? Premis kedua kan sumbernya wahyu. Tapi premis pertama ini murni hasil observasi manusia loh. Dan disinilah titik krusialnya. Gimana kalau setelah diteliti ternyata ada jenis nabit yang proses fermentasinya cuma sebentar. Kadar alkoholnya rendah banget dan secara fakta emang nggak memabukkan. Kalau gitu premis pertama tadi jadi salah kan? Nah, dalam kaidah logika, kalau satu aja premisnya salah, ya kesimpulan yang ditarik dari situ otomatis jadi rusak atau fasid. Kesalahan berikutnya terjadi waktu kita ngambil sebuah kasus buat jadi dasar analogi,
Padahal kasus itu sebetulnya unik, spesial, dan nggak bisa digeneralisir buat orang lain. Ibaratnya, itu aturan khusus yang nggak berlaku umum. Coba perhatiin argumen ini. Sepintas, logikanya kelihatan lurus banget kan? Premis pertama, Nabi boleh menikahi lebih dari 4 wanita, itu fakta sejarah. Premis kedua, kita dianjurkan meneladani Nabi, itu juga kita semua tahu. Tapi, kok kesimpulannya jelas-jelas nabrak hukum yang berlaku buat kita semua? Nah, di mana rusaknya? Nah, letak kesalahannya ada di pilar ilah atau sebab hukumnya. Dalam kasus ini, kebolehan itu sifatnya khususiat, sebuah kekhususan hukum yang cuma berlaku untuk pribadi Rasulullah, bukan buat umatnya. Jadi, analogi ini gagal total karena dia coba-coba narik hukum yang sifatnya sangat khusus ke ranah publik. Nah, ini salah satu kesalahan yang paling fatal dalam usul fiqh, yaitu ketika penalaran analogi yang notabene hasil ijtihad manusia malah dipakai buat melawan atau membatalkan hukum yang udah jelas-jelas ada di teks suci, Al-Quran, dan hadis. Jadi, ada hierarki sumber hukum yang jelas banget di sini. Kias itu ibarat alat buat ngisi ruang kosong yang belum diatur sama Nash. Dia nggak boleh dipakai buat ngerombak bangunan hukum yang udah berdiri kokoh. Analogi itu sifatnya spekulatif atau zanni, sedangkan Nash itu sifatnya pasti, qot'i. Dan aturannya simple, yang pasti nggak bisa dikalahkan sama yang masih kira-kira. Oke, yang ini kesalahannya lebih halus dan sering banget menjebak, yaitu gagal membedakan antara illah, sebab hukum yang objektif dan bisa diukur, dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan atau tujuan luhur di balik sebuah aturan hukum. Coba lihat tabel ini ngejelasin bedanya dengan sangat gamblang. Illah itu harus sesuatu yang konkret, yang bisa diukur. Pada kasus Khomar, ilahnya adalah sifat memabukkan. Ini bisa diuji, bisa dites. Sementara hikmahnya adalah menjaga akal. Ini kan tujuan yang mulia, filosofis, tapi abstrak dan bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, kias yang sah itu harus selalu berlandaskan pada ilah yang objektif, bukan hikmah yang subjektif. Jadi, setelah kita bedah semua jenis kesalahan ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus serumit ini? Kenapa ketelitian berpikir jadi hal yang fundamental banget dalam tradisi intelektual Islam? Kutipan dari pemikir besar Imam Al-Ghazali ini menjawab semuanya. Buat beliau, menguasai logika itu bukan cuma sekedar aksesoris keilmuan, tapi fondasi dari kredibilitas dan otoritas seorang ilmuwan. Tanpa nalar yang lurus dan sistematis, argumen sekuat apapun bakal jadi rapuh. Ini soal menjaga kemurnian metode dalam memahami wahyu Tuhan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Semua perangkat berpikir yang kita bedah ini bukan cuma relevan buat para ahli hukum di masa lalu. Kemampuan kita buat mengidentifikasi premis yang salah, subjek yang nggak tepat, atau ngebedain mana sebat mana tujuan, itu semua adalah keterampilan berpikir kritis yang vital banget buat kita saat ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita melatih kepekaan kita untuk ngenalin analogi rusak yang seliweran di tengah banjir informasi setiap hari?